cup holder ini gue nggak muat. Ya ini mobil dirancang bukan buat lu. Iya. Grillnya udah nutup kayak gini Sudah ada semuanya. lubang lagi ya. Iya. Udah itu doang. Tapi enggak lah, banyak lah, velg beda. Bisa. Kembali lagi. Mau tes mobil lagi. Kemarin lagi. Ya kali ini kita membawa BMW iX1. iX1. Jadi sebenarnya BMW itu salah satu produsen mobil yang pintar cuy. Ya. Jadi membuat mobil listrik ini sebagai varian tambahan, Tambahan, bukan sebuah model yang berbeda Mm-mm. dibanding yang lainnya. Jadi kita punya yang trim paling bawah, ada di tengah, ada yang mewah bensin, ada. iya. Setelah itu baru yang paling lengkapnya lu listrik Iya. di atasnya. Nah ini kita bawa iX1 yang M Sport. Iya. Sebenarnya juga ada yang plug-in hybrid kan di luar. Ada, makanya pilihannya Iya. sangat banyak gitu Banyak, loh. iya. Dan dia ngapain gua ngedevelop mobil keluar duit yang luar biasa banyak, mending gua convert aja. Convert aja jadi mobil listrik, Jadi, benar. nah, makanya lebih hebat lah BMW untuk bikin mobil kayak gini ya. Dan ini ibaratnya ya karena ini bisa dibilang top levelnya, ini iX paling mahal. Iya. iX1 X1 paling mahal. Harganya 1 miliar 359 juta Iya. rupiah. Gitu. Untuk iX biasa seingat gua di bawah X1. 1 miliar. Iya, X1 yang biasa yang bensin yang tipenya tinggi lah di Indonesia ya, hitungannya ya. Enggak Cuma ada satu varian. Cuma satu Iya, varian. satu ya. varian itu di bawah 1 miliar. Ah, Dan ini bisa dibilang BMW listrik termurah untuk saat ini. yes. Ya udah, sekarang kita cari tahu apa kehebatan mobilnya. Mobilnya. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Udah subscribe? Mantap! Oke, kita mulai. Pertama, nanjak dulu lah. Yes. Dan Fungsi kita membuat nanjak ini, sudah pasti kita memperlihatkan figur torsinya dan gripnya. ya. Jadi bukan sebagai parameter, mobil nggak bisa nanjak, kok usah dibeli gitu ya. Ya juga sih, ya kalau orangnya misalnya dia nggak membutuhkan jalanan yang ekstrim, cuma di kota-kota doang, ya parameter ini nggak masuk hitungan lah. Iya, nggak masuk hitungan Iya. buat mereka gitu. Gitu sih. Sekarang kita bawa iX1 Ultra yang ini, atau yang Pro. Ultra atau Pro? Nggak, maksudnya ini versi Pro ataupun Ultra dari X1. Nah, my mode-nya halo. Ya, Personal ya. Personal tuh Iya. normal. Iya, Oke. normal. Ini kita bawa iX1 eDrive 20 yang M Sport. Dan ini single motor ya. Single motor. Berarti front wheel. Ya, front wheel drive. Tenaganya itu 204 HP, torsinya 250 Nm. Sekarang kita coba nih kondisinya basah, front wheel drive, bobot kita hampir 500 kilo. Yes, ini hujan ya. Iya. Oke, Siap? siap. Stopwatch ready? Ya. Oke. 3, 2, 1. Spin. Ayo. Bisa. Bisa. Mobil listrik itu selalu kalau wheel spin, Dia ngangkat dulu. dia ngangkat dulu, terus mikir dulu, baru jalan. Iya. Oh, ini berarti spin. Saatnya Iya. gua kurangin powernya. Wih. 16,81 detik. Iya. Sampai ke atas. Oke lah untuk mobil two wheel drive, apalagi front wheel drive dalam kondisi hujan. Yes. Ya gitu sih. Emang kalau gua ngelihat ya, mobil ini powernya itu dia agak gradual gitu, walaupun 240 HP gede loh itu. Iya. Dan kerasa, maksudnya kita nanjak tadi habis powernya di-cut Iya, karena wheel udah spin. bannya grip Cet, udah bagus, dia baru berasa agak- nariknya. tapi pelan gitu. Halus. Salah. Ya, karena ini X1 bisa dilihat Michael yang duduk di depan, gue duduk di belakang, otomatis sempit ya. Oh iya, ini Gini. ini posisi lu loh, gue belum pindahin sama sekali. Ya kan posisi lu udah oke kan, kayak gini. Iya. Nah, headroom ya karena ini X1 ya, atapnya tinggi. Beda sama GLA. GLA itu kan agak rendah ya atapnya ya. Iya. X1 ini lebih jenong dia, jadi headroomnya makin aman lagi. Oke. Saat tes akselerasi. Ya, tapi kita sebutin dulu spesifikasinya. Ya.
Ini untuk motor listrik itu cuman single ya, bagian depan. Single motor front wheel drive ya. Dan itu menghasilkan tenaga 200 HP, torsinya itu 250 Nm, baterainya 64,8 kW. Cukup lah, pas. Tenaganya pas, baterainya juga Ya, pas. Ya. cocok gitu ya kan, nggak kekecilan, nggak kegedean Iya. juga. Kalau kegedean sih lebih bagus ya. Iya, range-nya lebih panjang. Lebih panjang. Dan ini range-nya, remnya itu 477, tapi setiap kali gua pakai nih mobil, penuhnya itu 488, 480. Oh. Misalnya 100% bisa 480, tapi sebenarnya kalau aktual kita pakai ya mungkin 400 kecil lah. 430 yang kita pakai normal sehari-hari. Gua belum pernah coba dari 100 sampai 0 itu berapa? Belum sih. Belum ya. Belum coba. Gitu sih. Untuk ngecasnya, charging speed-nya itu gua waktu itu mentok di 85. Tapi speknya Nggak ada info sih ya. Untuk seharusnya 150-an nggak sih BMW soalnya. iX Nggak tahu, 150. gua tetap aja kita ngecas mobil listrik BMW gitu di SPKLU, mungkin nggak sinkron kali Iya, mesinnya sama mesin casannya sama mobilnya gitu. Bener, itu pernah terjadi berapa kali. Ada beberapa mobil Eropa juga yang klaimnya tinggi ngecasnya, tapi Iya. di SPKU di Indonesia kita ngecas itu nggak bisa sampai segitu. Iya, feeling gua sih itu karena nggak sinkron aja sih Nggak tahu alatnya nggak kayaknya. sinkron atau alatnya yang ketinggalan zaman Iya. dan ini udah Karena gua waktu itu maju. yang i7 aja yang baterainya gede 80 lebih itu ya. Iya. Itu charging speed-nya juga di 90-an sampai 100, nggak pernah lebih dari situ. Karena gue kemarin pas di Belanda sewa iX, gue ngecas, klaimnya 150, ngecasnya 149. Oh, berarti alat. Selalu pas. Ya, alatnya di Alatnya. Eropa. Yang bikin Eropa, mobilnya mobil Eropa cocok gitu loh. Oh, ya udah, tanpa basa-basi langsung aja kita coba. Seberapa ngebut mobil ini? Udah pasti dia lebih ngebut dibanding X1 biasa. Biasa, pasti. Oke, udah mode sport. Traction controlnya udah mati juga. Sip. Kita akan coba. Dan perlu diingat ya, X1 biasa itu dia 8,9 detik untuk 0-100-nya, dan untuk 201 meternya itu 10,6 detik. 3, 2, 1, go! Dan bagaimana untuk hasilnya? 0-100 ya sesuai dengan klaimnya, 8 detik pas. Artinya lebih cepat yang elektrik ini, iX1 ini dibanding X1 biasa. Lebih cepat 0,9 detik. Dan untuk 201 meternya 10,44 detik. Artinya nggak begitu jauh lah. Kalau untuk yang X1 biasa, mesin bensin itu 201 meternya 10,6 detik. Oke. Seenggaknya lebih ngebut, lebih instan juga. Dan karakter mobil listrik itu udah pasti, tarikan awalnya itu emang enak. Itu yang nggak bisa didapat di mobil bensin umumnya, instannya itu. Oke, kita akan mencoba kenyamanan dari BMW iX1 M Sport. Ini kita coba di speed breaker kecepatan 30 km/jam. Tapi untuk iya, seperti biasa. Tapi untuk duduk di baris kedua ini untungnya joknya bisa di reclining, tapi tetap agak jongkok ya rasanya ya. Agak jongkok dan Lantainya masih berasa tinggi, dan ini karena dia jongkok jadi ya nggak ketopang juga walaupun Iya, panjang. Pak, iya. Apa namanya, alas joknya ini panjang hitungannya. tapi untuk depan nih posisi duduknya enak banget sih. Tapi Pas. ngejepit kan sedikit Iya, dulu, iya di sini gue ngejepit nih. Kalau di paha ya ngejepit lumayan tapi. dan lumayan sih kalau Iya. ada Oh buat lama. perjalanan lama, Iya. ya, buat badan ukuran kita ya. Iya. Anyways, oke, 30. Yuk. Ya guys. Oke,
hasilnya 68,8. Pas dia kena bantingan, pas dia ngehajar speed breaker nggak berisik, tapi road noise-nya gue berasa nih di belakang. Road noise-nya Kayak kedengeran sih. gitu loh. Iya. Ya karena kan duduk di baris kedua, lu benar-benar duduk di atas spakbornya kan, Di atas roda, iya. di atas roda. Jadi gue di belakang ini lebih berasa road noise-nya. Pas di depan nggak begitu banget. Berasa. Kerasa sih. Berasa ya? Di gue lebih berasa di belakang sini. Dan gimana untuk bantingan suspensinya? Ini karakternya memang Sporty. iya. Tapi Keras. anehnya dia kaku. Pas jalanan konturnya nggak gelombang lah, itu berasa tuh. Iya. Suspensinya kayak nggak main gitu kan, kayak nggak turun. Iya. Tapi pas ngajar lobang, plek, itu dia ngeredam dengan baik. Iya, enak. Jadi nggak sakit gitu loh. Iya. Itu sih. Ya tergantung. Sebenarnya mobil ini enaknya dibawa ngebut. Yes. Iya nggak? Jadi bantingannya jadi enak kan, jadi kontur Iya. jalan tuh nggak berasa. Nah Buat ketika ini dibawa apa? pelan, berasa kontur jalannya. Betul. Ya memang, ya inilah karakternya emang sangat sporty ya. Kekerapan kabin ini udah 68, di bawah 70 itu ada standarnya mobil premium ya. Standarnya Kedap. Eropa. Iya. Dia kabinnya kedap. Emang road noise-nya aja sih. Duduk di belakang nih berasa. Saatnya bahas desain. Ya, kita udah bikin polling seperti ini hasilnya, eksterior, interior. Dan sekarang kita bahas apa aja perbedaannya dibanding X1 biasa. sama iX1. Sudah pasti berbeda grill. Iya. Grillnya udah nutup kayak gini Udah semuanya. ada lubang lagi ya. Iya, udah itu doang. Tapi enggak lah, banyak lah, velg beda. Iya, apa ya? Ini enggak, tapi dari warna. siluetnya, bentuk-bentukannya. oh iya, kok overall kita lihatnya ya ini X1. Iya. Karena tadi aja ada orang kan, ini listrik gitu. Ini kan BMW X1. Iya, Nggak ada yang banyak tahu. juga yang nggak tahu ya. Jadi ya depannya ada radar seperti ini. Ini radarnya udah include ya. Iya. Karena yang gue tahu X1 Itu harus subscription iya ya. harus buat bayar, ADAS-nya. bayar bulanan gitulah ceritanya Kalau ini untuk udah mendapatkan ADAS, jadi ADAS-nya lengkap. Dan menurut gue ya X1 ataupun iX1 ini yang generasi terbaru itu tampilannya udah jauh lebih oke dibanding sebelumnya. Walaupun fascia depannya masih mirip-mirip. Ya, depannya gue masih ngeliatnya ini kayak X1 yang lama. X1 yang bukan yang lama lah, X1 yang Ya satu generasi sebelum X1 ini. biasa. Enggak Ya, lah. yang depannya kan masih bentukan kayak gini, tapi kalau lu lihat belakang itu udah seperti XM Beda, kan beda. Tapi bentukannya. depannya masih ada bedanya sih. Iya. Dan ini bisa dibilang ya, ini desain belakangnya itu udah seperti SUV BMW terbaru sekarang. desain- X3 baru lu udah lihat belum? Iya. Kayak gini belakangnya. Desain belakangnya cakep. Ya. Iya. Apalagi kita lihat dari 3/4 belakang ya. Dan karena ini dia M Sport ya pasti ada emblem-emblem M, Sport, M di situ. Tapi bedanya, velg M juga. seingat gua ada M Sport sama M Performance. M Performance itu udah termasuk kaliper. Nah, ini M Sport aja. Ini M Sport aja, jadi cuman ya kalipernya. Bukannya ada M Sport Pro ya? Bukan M Performance. Iya ya mungkin. M Ya. Sport Oh ya Pro. M Sport Pro mungkin. Yang Pro itu yang kalipernya udah Iya. ganti. Gitu sih. Sama ada emblem lagi di belakangnya. Udah sih, Kayak X1. gitu aja. Sama bagian dalam sih paling ya. Kita lihat di instrument cluster itu ada tulisan M. M, ya. Seat beltnya juga masih biasa, nggak ada MM-annya. Oh iya ya. Terus Sama apa lagi setirnya ya? sama paling tinggi. Oh, ini setir M, ada M-nya juga di setir. Oh ada M juga di bagian setirnya. Dan kalau untuk bagian interior, X1 kita udah tahu semua ya. Yes. Dalamnya tuh ya minimalis. Dan mirip dengan iX, BMW iX. Iya, ya kayak gitulah bentukan layarnya ya. Terus konsol tengahnya udah nggak ada putar-putaran lagi iDrive-nya, sekarang udah kayak gitu aja, biasa tombol-tombol semua. Dan yang paling gua suka itu mobil ini tombolnya masih banyak, nggak seperti mobil listrik yang zaman sekarang semuanya udah di layar. Udah di layar, ya. Ini Jadi masih ada tombol fisik yang bisa kita akses. Yes, masih lebih gampang untuk digunakan lah. Iya. Dan ini konsol tengahnya dia masih versi mobil setir kiri ya. sama dengan X1. Iya, ini belum di mirror dia ke arah kanan. Oke sih, desainnya mantep. Yes, cakep. Nah, BMW itu sedang masif-masifnya bikin turnamen ataupun pertandingan golf lah. Masa pengguna BMW nggak main golf? Nah, kebetulan ketika Anda ingin mencari sebuah aparel peralatan, saya memiliki rekomendasi yang cukup menarik. Ada Golf House, sekarang kita lihat ke dalam.
Nah, seperti ini bagian dalamnya. Sedikit info, Golf House itu dia nggak hanya ada di golf course seperti ini, juga ada di driving range, di mall, bahkan di luar mall pun juga ada. Dan Golf House ini memiliki jaringan toko yang luar biasa banyak di Indonesia. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Ini apparel super banyak dari brand-brand yang ternama di dunia, terutama untuk golf ya. Nih brand-brandnya, bahkan ada baju, sepatu, celana, bag, golf bag, itu semuanya lengkap di sini. Dan jadi nggak hanya apparel yang sangat lengkap, equipment untuk golf pun juga sangat lengkap di sini. Dan pastinya ada staff yang sangat jago, sangat ngerti. Jadi ketika kita membutuhkan alat golf yang memadai, itu bisa dibantu dengan staff yang profesional. Dan karena Golf House ini under MAP, jadi ketika kita belanja dimanapun yang di bawah naungan MAP, kita kan mendapatkan poin tuh dari aplikasi. Dan poin itu sebenarnya bisa kita redeem ke sini dan kita dapat potongan harga. Jadi super menguntungkan. Jadi tunggu apa lagi, kalau mau nyari apparel, equipment buat golf, bisa langsung datang ke Golf House. Dan reviewnya lanjut lagi aja, saya mau main golf dulu. Oke, saatnya kita bahas fitur dan akomodasi. Iya. Ya, akomodasi singkat-singkat aja ya, karena kita pernah nge-review X1 biasa. Iya, kayak gitu Ukurannya sama. bentukannya. Iya. Dan bisa gue bilang, kemarin kan pas kita nanjak, gue bilang nih versi Pro atau Ultranya dari Iya, sebuah X1. Ya, betul. karena memang dia harganya naik, dia listrik juga. Iya. Ya masa harga naik, fitur biasa aja. Iya, pasti Ya nggak? nambah juga. Pasti nambah. Dan emang berasa di mobil ini. Pasti ADAS pertama. ADAS-nya lengkap, rem otomatis depan, belakang, bisa. Terus ada lane keeping assist-nya juga. Adaptive cruise control ada. Ya standar BMW ya, Iya. udah pasti halus banget ngegas ngeremnya. Terus geser-geser setirnya juga halus gitu. Halus, enak. Enak. Yang kurangnya di mobil ini, dia blind spot-nya nggak ada. Oh, nggak ada blind spot mana? Iya, tapi anehnya kalau blind spot nggak ada. Iya. Tapi pasti saat fitur ADAS-nya aktif, adaptive cruise control sama lane keeping assist-nya aktif, itu dia bisa menggambarkan mobil di samping gitu. Oh. Sebenarnya cuman tinggal lampu aja di iya spion. lampunya doang yang udahlah nggak usah pakai yang itu Iya. gitu loh. Gitu sih. Dan ini gue pikir awalnya ini lengkap ya. Coba lane change assist gitu. Ah. Perpindahan jalur pakai sen gitu. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Belum sehebat i5 ya dia ya, i5, sama ya. i7. Gitu sih. Terus apalagi bedanya ada head up display. Ini yang X1 ada, ada? ini ada nih. X1 yang Emang biasa agak warnanya agak beda ya tapi ya. Ah, Ya kan agak ini doff, iya. terus glossy gitu agak beda tapi nggak ada masalah. Ini bisa nampilin kayak ADAS-nya, jarak ke depan mobil seperti apa. Gitu sih. Semua notifikasi kita bisa atur. Notifikasinya lewat head up display atau lewat layar. Nah, gue pilih di head up display. Jadi kalau misalnya badan kempes, ada notifikasi di situ. Terus speaker Harman Kardon ya. Kalau X1 biasa kan speaker ya pabriknya BMW. Emang iya? Iya, seingat gue. Nggak Harman dia? Enggak. Seingat gue ya. Ya itu kan entry level cuy. Iya. Gitu sih. Di 320 aja normal speakernya. Terus apalagi ya bedanya ya setir. Ini setirnya udah setir yang keren ya, sama seperti di i5. Seperti ini M juga ada karena dia M Sport. Terus apalagi ya? Yang membedakan pastinya di varian yang listrik sama nggak listrik itu di sini nih. Ini ada pengaturannya. Dia ada iconic sound. Oh. Ya kan dia mobil listrik ya. Iya. Dia bisa ada suara kayak kayak gitu di dalam. Oh. Terus ada pengaturan regenerative braking karena ini kan mobil listrik. Jadi pas kita angkat pedal gas, dia bisa ngerem yang kuat banget atau yang santai banget untuk kebutuhan ngecas lagi. Nggak ada yang adaptif?
Ada. Oh, ada adaptif juga. Adaptif itu kan dia menyesuaikan dengan kalau misalnya ada Kondisi kendaraan depan. di depan, Iya. nah dia tiba-tiba bisa Ngerem. ngerem sendiri. Udah, itu aja sih bedanya antara iX1 sama X1. Ya, cuman di fitur. Selebihnya sama. Ini instrumen kasarnya juga masih sama seperti ini, tampilannya juga kayak gini. Ada Apple CarPlay, Android Auto. Terus kayak pengaturan mode pengendara sayangnya cuma 3 doang. Kalau di mobil yang agak lebih mahal, sedan-sedan gitu ya, atau ya di atas mobil inilah, itu kan ada yang relax mode, Iya, ada yang banyak progressive pilihannya. mode. Benar-benar. Ini cuma ada 3 aja, ada personal sebagai normal ya, ataupun yang comfort, ada sport dan efisien. Iya. Tapi itu yang personal pun lu bisa ganti Iya, preferensi lu mau gimana ya. iya benar. Ya semuanya bisa diganti lah, Iya. ambient lightnya bisa diganti seperti apa, gitu sih. Kalau sport dia langsung ya udah warna merah gitu. Kalau misalnya efisien ya udah warna biru dalam interiornya. Mau ngikut Selebihnya ya. sama ya. Udah nih pengaturan sunroof seperti ini nih bisa dibuka. Panoramic sunroof. Jadi dia nggak glass roof gitu aja. Nih pengaturan gigi yang menurut gua hitungannya praktis ya. Tinggal Iya. pakai jari doang geser-geser. Tapi gua tetap Mercy sih Di tuas transmisi. di tuas tangan kanan gitu. Ya. Oh ya, yang bedanya lagi sama X1 biasa itu ada tombol boost di sini. Sama Jadi- kayak i5 dong ada boost Iya benar. Jadi selama berapa detik dia bisa mengeluarkan semua tenaganya. powernya. Kalau mau Mantap, nyelip-nyelip tuh gampang. Kalau fitur di belakang ya gini ada tuh, seat pocket kiri kanan. Iya. Armrest ini armrest dengan 2 buah cup holder ini. Gua nggak muat. Ya ini mobil dirancang bukan buat lu. Iya, betul. Ada ISOFIX juga kiri kanan. Isofiknya sampai depan cuy. Oh iya, sampai depan. Iya, sampai depan. Oh ya ini joknya beda ya sama yang seingat gua beda nih sama Beda sama X1. X1 biasa. Ini lebih sport seat dan M Sport. kalau untuk yang gendut kayak kita berdua Mike, lu coba deh nyetir 3 jam di sini. Betul. Berasa pegel cuy di sini. Oh iya. Karena ditekan kan. Bener-bener di Iya, bagus sebenarnya pas kita manuver itu kayak Enak kita diem ya. gitu loh badannya, ada ya penyangganya gitu. Ya mobil ini tidak didesain buat orang gendut ya. Iya. Kita aja yang overweight. Iya, kita aja sih yang salah. Oversize. Jadi nggak salah mobilnya. Apalagi Di ya? belakang ada kisi-kisi AC yang bentuknya ke bawah. Ada juga 2 slot USB-C charger. Ya, yang cepat Udah, sama lampu di atas ini yang capacitive touch. Ada 2 buah tweeter dan speaker juga. Iya. Harman Kardon di belakang. Dan ini bisa nggak bisa direbahin ya kursi? Oh nggak bisa. Ini apa nih? Tuasnya. Ya cuma ngelipat ke depan tapi nggak bisa di reclining. Bisa. lagi. Oh bisa tuh 1, tegak. 2, 3. 4, Oh ada 5. 5, 6. 6. Ada 6 step lah. Tapi 6 step kecil. Dan untuk akomodasi, ya gue tahu ini bukan posisi Iya. duduknya Fikri. Ya, nih. Iya, ini makin gua. nggak muat. Nah, ini normal gue nih. Ini paha gue kejepit sama pintu nih, handle pintu ya. Ya memang mobil ini agak kecil ya. Ya untuk yang orang berbadan seperti kita, ukuran seperti kita ini nggak Ya rekomen lah sebenarnya. komen. Tapi pasti kalau kita pakai. Tapi kalau cuman berdua ya masih oke lah. iya berdua ini mobil Berdua nyaman lu banget. duduknya mundur gitu, di Iya. belakang cuman tas kecil gitu biasa Iya. lu. Atau bawa-bawa. kita maupun pakai driver pasti duduknya maju banget. iya kan? iya driver sih biasanya duduknya maju. Maju, ya. Jadi pasti lega. Dan mobil ini juga memiliki fitur kamera 360 seperti ini. Yang tampilannya standar BMW, resolusinya tinggi ya. Dan di sini juga ada drive recorder. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu hal yang perlu publikasikan, perlu direkam lah. Ya. Direkam itu bisa tinggal pencet recording, dia akan menyimpan 30 detik sebelum kita pencet dan setelah kita pencet selama 30 detik juga. Gitu sih. Kemarin lu mau lihat nggak gue ngeliat orang kecelakaan Mike? Ada lagi. Nih. Ini dikata ini agak jauh nih. Gue selalu ngeliat kejadian deh. Tuh. Habis kecelakaan. Dan ini uniknya kita mau atur di kamera sebelah kiri bisa. Oh wow. Tuh. Ini abangnya masih Oh di sini coy. iya. Iya gua nggak jauh dari lu Mike. Iya. Macet, ingat nggak lu di Oh iya di ini Jagorawi. di Jagorawi? Tuh bisa lihat belakang. Jadi fungsi dari kamera 360 ini bisa dijadikan DVR atau apa sih namanya? Dashcam. Dashcam. Dan seperti apa kesimpulannya?
Ya memang mobil ini harganya itu tinggi ya. Iya. Dan harga kalau misalnya kita bandingkan dengan mobil-mobil BMW lainnya yang harganya mirip-mirip itu ada 330, Iya. yang M Sport Pro itu harganya di bawah mobil ini sedikit. Dan kalau harganya hampir ngejar itu seri 5, 520. 520. Yang M Sport juga, yang bensin. ya. Gitu. Ya tapi kembali lagi ya, kalau pengen coba mobil listrik, ya ini nggak ada Ya, salahnya nggak harga salah, 1,3 M. Betul. Termurah dari Enak. BMW pula, enak Luxury mobilnya. vehicle. Dan dia juga kalau misalnya kita bandingkan dengan X1 biasa gitu ya, Iya. udah pasti ini jauh lebih enak jauh. dari handlingnya, berasa set suspensinya tuh beda Beda. gitu rasanya. Terus handlingnya walaupun dia cuma 240 HP, tapi berasa cuy nariknya. Ya gitu sih. Ya kalau misalnya Anda nekat dan suka sama teknologi, ini gua saranin. mobil yang bagus. Kalau misalnya suka yang main aman, ya mending ngambil 330 atau 520. Iya benar. Gitu ya, pilihan lah. Tapi tetap itu kan sedan. Iya. Ini tetap sebuah SUV. Tapi ada plusnya juga nih, mobil dibuat mobil bensin dijadiin listrik, di convert. Nah. Karena amit-amit ya, kita udah bosan dengan mobil listrik. Iya, tapi feeling gue bisa tuh. bermasalah atau apa kita nggak tahu ya, kita bisa convert ini jadi mobil bensin lagi. Nah itu. Ya kan rusaknya masih Ya berapa puluh 15 tahun tahun lagi Iya. kayak gitu. Dan ini udah banyak half cut-nya kan? Iya. Iya kan? Iya benar. Lu tinggal beli depannya, beli mesinnya, Iya. pasang. Pasang. Kalau mau udah. gila ya. Iya. Ya udah. Gue sih nekat. Iya, kalau udah bosan orang mah convert dari bensin ke listrik, ini kita dari listrik ke bensin itu nggak mungkin sih kayaknya. Udah gitu aja. Kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel Mouladin dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.